Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Rabu pagi ini dalam ibadah wanita Deborah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami wanita Deborah pada pagi hari ini ya Bapa berserah dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini ya Bapa menjadi bagi kekuatan kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan serutekan moto gereja kita, Hagios, dalam hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, untuk menjadi pramugari, itu tuh ada standarnya yang harus dipenuhi oleh seorang calon pramugari. Dia harus memenuhi kriteria-kriterianya. Seperti harus tingginya harus paling enggak 160-165, proporsional, juga mempunyai jiwa yang melayani. Di dalam dunia pendidikan pun, anak-anak didik, anak-anak sekolah juga mempunyai standarnya. Untuk dia supaya bisa naik kelas, dia harus memenuhi dari KKM-nya, yaitu kriteria ketuntasan minimum. Umpama kriteria ketuntasan minimumnya 6,5, berarti dia harus memenuhi 6,5 atau lebih dari 6,5 itu. Supaya apa ibu-ibu? Supaya anak-anak didik itu dia bisa naik kelas. Kalau dia tidak memenuhi standarnya, berarti dia harus tinggal kelas. Dalam dunia kerja pun ibu-ibu, itu juga seorang calon pekerja ketika dia melamar pekerjaan di suatu perusahaan, saat dia interview wawancara, dia juga harus memenuhi dari standar perusahaan tersebut. Perusahaan mempunyai standar-standarnya sendiri, sehingga pada saat wawancara dia dites calon pekerja itu, kalau bisa dia memenuhi standarnya maka dia lolos bisa masuk dalam suatu perusahaan tersebut. Juga ibu-ibu, ini bagi kita sebagai orang tua, untuk mencari kita calon menantu ya ibu-ibu ya, itu kita pasti sebagai orang tua kita juga mempunyai standarnya untuk calon menantu kita. Apa ibu-ibu? Harus takut sama Tuhan, harus sayang sama anak kita, harus saling mencintai mereka, sehingga apa, di dalam rumah tangga mereka terciptalah surga. Jadi dalam hal-hal kayak ke dunia saja ada standar-standarnya ibu-ibu. Kita sebagai pengikutnya Kristus, kita juga mempunyai pengajaran, kita juga ada standar pengajarannya. Dan dalam tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah standar pengikut Kristus. Kita buka di dalam Lukas 6 ayat 46. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Di situ dikatakan ibu-ibu, Tuhan Yesus bertanya, mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal tidak melakukan apa-apa? Sebagai pengikutnya Kristus, ibu-ibu, kita harus melakukan ajaran apa yang diajarkan Tuhan. Bukan hanya omdo. Apa ibu omdo itu? Omong doang. Tapi kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ibu-ibu untuk memenuhi standarnya sebagai kita pengikut Kristus itu? Ibu-ibu bisa mempelajari di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 29, di situ ibu-ibu bisa membacanya, bisa belajar. Di situ ada ibu-ibu, kita akan belajar di situ. Untuk memenuhi standar pengikut Kristus adalah ada 3M rumusnya. M yang pertama adalah mengasihi. Di dalam ayat 27 dikatakan adalah kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dikatakan ibu-ibu untuk mengasihi musuh kita. Orang-orang yang membenci kita diperintahkan untuk mengasihi. Jadi apa? Sebagai pengikut Kristus kita harus mengasihi ibu-ibu. Mengasihi siapa? Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita atau orang yang membenci kita. Kita harus mengasihi mereka. Orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus mengasihi mereka. Mungkin kita diejek, mungkin kita diolok,
Mungkin kita difitnah, tapi kita tetap harus mengasihi. Kalau di luar sana ada yang mengatakan katanya, benci dibalas benci, jahat dibalas jahat. Terus kalau seperti itu terus ibu-ibu, itu seperti apa? Seperti suatu rantai, seperti suatu lingkaran yang tidak ada putus-putusnya. Tapi kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik, yang berbuat jahat pada kita, akan memutuskan rantai itu ibu-ibu. Kita akan mengasihi semua orang. Sebagai pengikutnya Kristus, kita harus mengasihi semua orang tanpa kecuali. Seperti di dalam tokoh Alkitab ada seorang yang dikatakan ada yang bernama Yusuf. Dia anak kesayangan dari Yakub. Yakub memperoleh Yusuf itu dalam masa tuanya sehingga dia sangat disayangi. Karena sayangnya Yakub kepada Yusuf menimbulkan iri kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Mereka iri, mereka benci kepada Yusuf. Sehingga akhirnya mereka bersekongkol, kong kali kong satu sama yang lain. Sehingga Yusuf dia dimasukkan ke dalam lubang sumur. Akhirnya apa? Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar. Sampai di rumah Potifar, Yusuf masih apa ibu-ibu? Masih difitnah oleh istrinya Potifar. Sehingga apa? Yusuf dipenjarakan. Ketika Yusuf dipenjara dan ada teman dalam satu penjaranya, dia sudah keluar. Yusuf mengatakan pada teman satu selnya itu, nanti kalau kamu keluar ingatlah aku yang di dalam. Pada saat kamu ketemu dengan pembesar, ingatlah namaku. Tapi apa yang dilakukan temannya itu ibu-ibu? Lupa, dia lupa pada Yusuf. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang maha agung. Yusuf ditolong oleh Tuhan. Dan akhirnya di dalam cerita Alkitab itu dikatakan bahwa Yusuf diangkat oleh Tuhan sendiri, ditolong oleh Tuhan sendiri. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Pada saat terjadi kelaparan yang hebat di Kanaan, dan di Mesir ada kelimpahan gandum yang luar biasa. Saudara-saudara Yusuf disuruh oleh orang tuanya, oleh Yakub, untuk pergi ke Mesir, untuk membeli gandum di sana. Sehingga saudara-saudara itu, kakak-kakaknya pergi ke Mesir lah mereka. Dan di Mesir dia membeli gandum itu. Yusuf melihat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu datang ke Mesir. Dia tahu itu saudaranya. Apa yang dilakukan Yusuf? Apakah Yusuf menangkap mereka? Tidak ibu-ibu. Yang dilakukan Yusuf luar biasa. Dia katakan kepada pengawalnya, isi karung gandum itu semuanya sampai penuh. Saudaranya waktu itu dia belum tahu bahwa itu Perdana Menteri itu adalah Yusuf. Akhirnya karung gandum itu diisi dengan gandum yang penuh semuanya. Dan uang untuk membeli gandum itu dimasukkan ke dalam karung. Akhirnya mereka pulang sampai rumah. Waktu dibuka, mereka melihat gandumnya banyak sekali sampai penuh. Tapi di dalamnya ada uangnya juga. Sehingga mereka dapat gandum itu gratis. Mereka takut. Malah saudaranya takut. Dikirain nanti aku mencuri, ini bagaimana? Yusuf mengisi karung gandumnya itu penuh semuanya. Supaya apa? Supaya saudaranya bisa makan kenyang, ayahnya bisa makan, tidak kelaparan mereka. Yusuf mengasihi saudaranya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dikatakan di situ ibu-ibu, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan mengasihi, maka orang akan tahu kitalah pengikut Kristus, kitalah murid-murid Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus, M yang kedua apa ibu-ibu? M yang kedua adalah mengampuni. Di dalam ayat 29 tadi dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Barang siapa menginginkan jubahmu, berikanlah juga bajumu. Artinya apa ibu-ibu? Artinya kita disuruh mengampuni.
Coba ibu-ibu kalau kita ditampar pipinya kita, apa yang kita lakukan sebagai manusia biasa? Pasti kita akan membalasnya, bahkan mungkin lebih. Tapi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan, untuk apa? Untuk mengampuni. Kalau di dunia sana dikatakan, di dunia luar dikatakan, manusia jahat dibalas jahat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya tidak ada pengampunan. Seperti tadi yang saya katakan, seperti lingkaran yang tidak ada putusnya. Kalau kita mengampuni ibu-ibu, kita memutuskan rantai itu ibu-ibu. Ketika Yusuf dia bertemu kembali dengan saudaranya, Yusuf dia tidak menyuruh pengawalnya untuk menangkap saudaranya, tidak ibu-ibu. Ketika saudaranya dia kembali ke Mesir untuk beli gandum lagi, Yusuf memanggil saudara-saudaranya. Dan apa yang dilakukan Yusuf ibu-ibu? Yang dilakukan Yusuf dia menangis, memeluk dan merangkul mereka. Yusuf tidak memanggil pengawalnya, tangkap itu dan masukkan penjara, tidak. Tapi Yusuf menangis, merangkul, memeluk saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya apa yang telah mereka perbuat, yang telah memasukkannya ke dalam lubang sumur, menjualnya segala macam, sampai hidup Yusuf menderita. Tapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, mengasihi saudara-saudaranya. Kalau kita diejek ibu-ibu, kalau kita mungkin difitnah, kalau apalagi, kalau kita mungkin dimusuhin orang, kita cemooh, mungkin ada konflik dalam keluarga, dikhianati, mungkin ada suami istri konflik dengan orang tua, dengan mertua menantu, atau saudara-saudara, atau dengan tetangga, atau dengan teman sepelayanan, kita ada konflik. Ingat ibu-ibu, kita sebagai pengikutnya Kristus, standar pengikut Kristus adalah mengampuni. Di dalam Matius 18:22 ada seorang yang bertanya pada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Apa yang dikatakan oleh Yesus ibu-ibu? Yang dikatakan adalah mengampuni itu 70 kali 7. 70 kali 7 itu 490 kali. Adakah satu orang yang dia mempunyai kejahatan, berbuat dosa, melakukan kesalahan pada seseorang sampai 490 kali? Apakah bisa dihitung ibu-ibu itu? Kita menghitungnya enggak mungkin. Itu artinya untuk mengampuni itu adalah tak terbatas. Kita harus tetap mengampuni orang yang berbuat jahat pada kita, orang yang bersalah kepada kita. Kita tetap harus mengampuni. Di dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita. Dia mengampuni kita, dikatakan seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Makanya kita harus juga berbuat demikian. Kita harus mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Karena Tuhan sendiri yang telah melakukannya terlebih dahulu. Tuhan Yesus dia yang tak bersalah. Dia ditombak, ditusuk lambungnya, dimahkotai duri. Tapi Tuhan Yesus dia mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepadanya. Maka kita juga harus mengampuni seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan rumus yang ketiga lagi apa ibu-ibu sebagai standar pengikutnya Yesus adalah memberkati dan mendoakan. Di dalam ayat 28 dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dikatakan untuk memberkati orang yang mencaci kita, mendoakan orang yang menyalahi kita. Mungkin kita ibu-ibu dimusuhi sama orang. Kalau kita sudah bisa mengasihi, kalau kita sudah mengampuni ibu-ibu, berarti kita juga harus bisa memberkati dan mendoakan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri dia sudah melakukannya.
Tuhan sendiri sudah melakukannya, dia mengampuni. Tuhan Yesus sendiri sudah mendoakan orang yang berbuat salah kepada kita. Bukan kita mendoakan orang yang baik-baik kepada kita saja, tidak. Tapi orang yang berbuat salah kepada kita, kita juga harus mendoakan, kita harus memberkati mereka. Karena Yesus berkata, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus di taman, dia di kayu salib, dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus berdoa, ibu-ibu, untuk orang-orang yang berbuat salah kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka. Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ibu-ibu, sangat jelas dikatakan bahwa kita harus mendoakan mereka yang menganiaya kita. Jadi ibu-ibu, bagaimana supaya kita bisa memenuhi standar pengikutnya Kristus? Seperti anak sekolah, mereka untuk memenuhi standar nilai minimumnya, mereka bergaul erat dengan buku-buku pelajaran. Supaya apa? Supaya pada saat mereka ujian, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, mereka bisa menjawab dan mendapatkan nilai lebih dari minimum, dan mereka bisa naik kelas. Demikian juga kita sebagai pengikutnya Kristus, kita juga harus memenuhinya. Standar pengikut Kristus itu dengan apa, ibu-ibu? Dengan bergaul erat dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kita harus bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara membaca buku, ibu-ibu. Buku apa, ibu-ibu? Yaitu buku yang disebut Alkitab. Karena di dalam Alkitab kita bisa belajar, di situ banyak firman Tuhan. Karena Allah sendiri adalah firman, dan firman itu adalah di dalam Alkitab itu. Kita bisa membacanya, kita bisa belajar di situ. Dan pada saat ada ujian dalam tanda kutip, ibu-ibu, kita bisa melakukan rumus yang 3M tadi, yaitu mengasihi, mengampuni, dan memberkati, mendoakan. Amin, ibu-ibu. Kita tutup pada pagi hari ini firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Biar firman ini Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi rema kami Tuhan. Untuk kami mempunyai hati ya Bapa, mempunyai hati yang mengasihi, mempunyai hati yang mengampuni, mempunyai hati untuk memberkati, mendoakan orang-orang Tuhan. Mungkin mereka yang sudah menyalahi, mungkin mereka yang sudah mengejek, mungkin mereka yang sudah berbuat jahat, tapi kami mau Tuhan mengasihi, mengampuni, memberkati, mendoakan. Sebagai murid-murid-Mu ya Bapa, kami mau belajar seperti Engkau, mengikut Engkau Yesus. Kami serahkan Tuhan wanita Deborah ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau turun tangan atas mereka Tuhan. Engkau yang paling mengerti Tuhan apa yang menjadi masalah mereka. Kami serahkan dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian dan ucapan syukur kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.